Awal kemunculan Rob Lucci pertama kali diperlihatkan ketika cerita berada di Arc Water 7. Dulunya ia merupakan salah satu bagian dari agen rahasia pemerintah dunia yang bernama CP9. Namun setelah pasca kekalahan dalam pertarungannya melawan Luffy di Enies Lobby, Rob Lucci telah diberhentikan dari keanggotaan CP9 tersebut oleh Spandam dengan suatu alasan bahwa dialah yang bertanggung jawab atas kekacauan yang telah terjadi di Enies Lobby. Namun setelah time skip selama 2 tahun berlalu, reputasi Rob Lucci pun kian pulih dan diangkat kembali ke dalam organisasi Chip Purple, namun kini menjadi bagian dari CP0. Dan atas jabatannya sekarang, Rob Lucci pun kali ini telah menjadi atasan langsung dari Spandam, yang dimana dia sebelumnya adalah bawahannya. Sementara ketika berada di Water 7, Rob Lucci telah berperan sebagai tukang pembuat kapal untuk memanipulasi identitasnya sebagai anggota CP9. Dan dia bekerja di The Gallery La Company, yaitu sebuah perusahaan tempat pembuatan kapal terbaik yang dipimpin oleh Iceberg. Rob Lucci di sana tak bekerja sendirian. Dia juga ditemani oleh beberapa anggota CP9 lain yang juga ikut menyamar seperti salah satu contohnya Kaku dan Khalifa. Sehingga atas penyamaran yang dilakukannya, di sana Rob Lucci pun akhirnya telah berhasil mendapatkan sebuah salinan cetak biru senjata mematikan yang bernama Pluton. Awal pertama kali diperlihatkan, penampilan dari Rob Lucci memang tidak begitu banyak perubahan hingga saat ini. Dia memiliki badan yang tinggi kurus, serta rambut hitam bergelombang yang panjangnya mungkin mencapai bahu. Dan dari raut wajahnya, Rob Lucci diperlihatkan memiliki sedikit janggut dan telah menjadi pria idaman wanita saat berada di Water 7. Dari dulu hingga sekarang, Rob Lucci juga tak lepas dari seekor burung merpati yang selalu menemani di atas pundaknya. Burungnya tersebut bernama Hattori, dan dia kerap dijadikan lawan untuk berbaur saat menyamar menjadi seorang tukang pembuat kapal di Water 7. Rob Lucci melakukan kontak berbicaranya itu dengan cara menggunakan suara perut dan seolah seperti burung merpatinya yang terlihat dapat berbicara. Penyamaran yang dilakukan Rob Lucci ketika di Water 7 memang berbanding terbalik dengan karakter aslinya saat ini. Dia itu memiliki sifat dingin dan tidak memperdulikan apa yang akan diperbuat demi untuk mencapai tujuannya. Bukti dari sifat dinginnya itu kita bisa melihat saat Rob Lucci secara brutal menyerang rekan kerjanya yang bernama Pauli. Meski mereka telah berteman cukup lama saat menjadi tukang pembuat kapal, nampaknya hal itu pun tidak membuat Rob Lucci berperasaan menyerang Pauli ketika identitas aslinya sebagai CP9 terbongkar. Tak hanya itu, sifat dinginnya Rob Lucci tidak memperdulikan kelompoknya sendiri seperti yang terjadi kepada pemimpinnya yaitu Spandam. Rob Lucci itu memiliki dasar pandangan kecil pada filosofi pribadinya bahwa setiap orang yang bertentangan dengan kepentingan pemerintah dunia harus dihancurkan. Secara khusus, dia itu telah menyatakan untuk melayani keadilan mutlak dalam bentuk keadilan gelap yaitu Yami no Sheigi. Motonya adalah Necessary Evil, dan dia bersedia melakukan apa saja untuk memenuhi misi yang diberikannya dengan cara apapun yang diperlukan. Terlepas dari sikap dinginnya Rob Lucci, hal itu pun dikarenakan atas kesetiaan dirinya terhadap pemerintahan dunia. Bahkan pemerintah dunia pun telah menjadikan Rob Lucci sebagai aset yang sangat penting bagi mereka karena dia rela melakukan apapun demi mengikuti doktrin keadilan yang mutlak. Sikap dingin Rob Lucci itu juga memiliki sikap acuh bahkan terhadap prajurit marinir. Dia tidak segan untuk mengorbankan prajurit marinir demi untuk mencapai tujuannya. Dalam hal segi kekuatan, Rob Lucci ini merupakan anggota paling kuat di organisasi Chip Purple. Sebelum beranjak dewasa, di usianya yang ke-13 tahun dia sudah dikenal sebagai pembunuh massal karena pernah membunuh 500 tentara kerajaan dan kru bajak laut seorang diri. Dan setelah menjalani pelatihan Rokushiki yang sangat keras sejak masa kecil tersebut, Rob Lucci telah mengembangkan kemampuan fisik pada tingkat manusia super. Dan di saat beranjak dewasa, dia dinobatkan sebagai anggota terkuat dengan dorikinya yang mencapai 4.000. Hampir 2 kali lipat lebih banyak dari orang terkuat nomor 2 yaitu Kaku dengan jumlah doriki yang mencapai 2.200. Perlu diketahui, doriki itu pada dasarnya adalah level kekuatan fisik seseorang yang diukur oleh Fukuro yang merupakan salah satu anggota CP9 dengan istilah sebutan T-Ways. Dan menurut Fukuro sendiri, level doriki yang mencapai 500 itu sudah cukup untuk disebut sebagai manusia super. Sementara Rob Lucci dia bisa mencapai lebih dari itu. Rob Lucci memiliki tingkat penguasaan teknik Rokushiki terbesar di dalam anggota CP9. Setelah mengembangkan variasi yang lebih kuat dari masing-masing bentuk yang berbeda, dia pada saat itu mampu menggunakan teknik Shoru dan Shigan untuk membunuh 500 tentara kerajaan dengan sangat terampil. Dan untuk Rokushiki sendiri kita mengenalnya dengan seni bela diri manusia super yang sangat spesial.
Teknik ini pun telah diperkenalkan dan digunakan oleh semua anggota CP9 termasuk Rob Lucci. Dan untuk Rob Lucci sendiri, inilah berikut ke-7 teknik Rokushiki yang telah dia kuasai. Yang pertama ada Geppo. Geppo adalah salah satu teknik Rokushiki yang paling mudah untuk digunakan bagi Rob Lucci. Sebutan lain untuk jurus ini yaitu Moonwalk yang memungkinkan Rob Lucci untuk dapat bertahan di atas udara dalam waktu yang cukup lama. Dengan cara menjadikan udara sebagai pijakannya, Rob Lucci dapat leluasa untuk berada di atas permukaan ketika menyerang lawan-lawannya. Yang kedua ada Tekai. Tekai merupakan teknik Rokushiki yang mampu membuat Rob Lucci menjadikan otot-ototnya sekeras besi. Dan dengan teknik ini, serangan dalam bentuk apapun akan sangat sulit menyentuh tubuhnya karena Rob Lucci memiliki ketahanan otot yang begitu keras. Selanjutnya yang ketiga ada Rankyaku. Rankyaku dikenal sebagai Tempest Kick. Teknik ini menitik beratkan serangan utamanya pada tendangan kaki. Dengan menggunakan tendangan kaki tersebut, Rob Lucci dapat menciptakan tendangan tebasan angin yang dapat memotong apapun yang berada di hadapannya. Lalu yang keempat ada Soru. Teknik Soru juga dikenal dengan teknik chef. Teknik ini bisa dibilang kemampuan sangat berguna karena dia dapat memberikan kekuatan untuk menggerakkan kaki dalam sekejap mata. Dengan teknik ini membuat Rob Lucci dapat bergerak sangat cepat sehingga dia dapat dengan mudah untuk menyerang lawan-lawannya. Yang kelima ada Shigan. Shigan bisa disebut juga dengan finger pistol. Teknik ini lebih cocok untuk digunakan dalam pertarungan jarak dekat. Dan dengan teknik ini Rob Lucci dapat menembus tubuh lawannya dengan hanya menggunakan jari saja. Dan luka yang dihasilkan dari teknik ini tentunya jauh lebih mematikan jika dibandingkan dengan sebuah tembakan yang dihasilkan oleh pistol. Yang keenam ada Kami-e. Kami-e adalah sebuah teknik serangan yang jarang digunakan dalam teknik Rokushiki. Dengan teknik ini memberikan Rob Lucci dapat menghindari serangan-serangan lawannya dengan menjadikan tubuhnya menjadi fleksibel. Tingkat fleksibelnya tersebut, dia pun dapat membuat tubuhnya menjadi melayang-layang seperti layaknya sebuah kertas. Dan yang terakhir ada Rokuogan. Kemampuan teknik ini hanya dapat digunakan ketika penggunanya mampu menguasai ke-6 teknik dari Rokushiki. Dan teknik tersebut ternyata hanya dapat dikuasai oleh Rob Lucci. Kemampuan ini merupakan tingkat puncak dari teknik Rokushiki yang bisa dibilang sangat berbahaya. Dengan memusatkan semua kekuatan fisik pada ujung tangan, Rob Lucci dapat memberikan serangan yang sangat mematikan. Bahkan sekelas musuh yang telah memiliki tingkat pertahanan yang sangat tinggi sekalipun, mereka pun takkan mampu untuk menahan teknik dari Rokugan ini. Kemudian saat menginjak usia dewasa, keahlian Rob Lucci pun semakin meningkat dalam menggunakan teknik Rokushiki. Dan dia pun dapat mengkombinasikan teknik tersebut dengan kekuatan buah iblis zoannya yaitu Neko-Nekonomi model Leopard. Tak hanya membuatnya menjadi seekor macan tutul yang kuat, kombinasi dari kekuatan Rokushiki yang dimiliki sebelumnya membuat Rob Lucci pun dapat meningkatkan kekuatannya jauh meningkat sangat drastis. Kekuatan buah iblis ini juga begitu sangat dikuasai oleh Rob Lucci dikarenakan dia dapat meningkatkan kemampuan fisik yang paling banyak. Dan dengan kemampuan fisik dan kekuatan yang besarnya inilah, Rob Lucci juga mampu menggunakan berbagai macam variasi teknik dari serangan yang dimilikinya. Seperti halnya Tobu Shigan, teknik ini mampu menembus tubuh karet Luffy hanya dengan jentikan udara yang telah terkompresi. Tak hanya itu, Rob Lucci pun bahkan mampu mengkombinasikan teknik Rokugan dengan kekuatan buah iblisnya sehingga dapat membuat serangannya itu mampu memberikan luka fatal pada Luffy. Dan setelah 2 tahun berlalu setelah pasca kekalahan pertarungannya dengan Luffy, kini Rob Lucci pun tampil berbeda dengan kekuatan buah iblisnya yang telah mencapai tingkat Awakening. Dalam tingkatan Awakening-nya tersebut, Rob Lucci mampu merubah dirinya ke dalam bentuk hybrida baru dan tentunya jauh lebih kuat. Kemampuan fisik serta kecepatan juga ikut meningkat, ditambah lagi kita pernah melihatnya Rob Lucci mampu menggunakan Bushoshoku Haki. Tapi seutas ketika kita melihat pertarungannya yang saat ini dengan Luffy, kemungkinan tingkat kekuatan yang dimilikinya masih belum bisa melampaui kekuatan Luffy yang sekarang. Namun sayangnya kemarin pertarungan keduanya itu tidak begitu mencapai klimaks, ataukah jika mereka melakukan pertarungan ulang dengan keadaan yang sekarang, mungkinkah Rob Lucci dapat mengalahkan Luffy atau malah sebaliknya? Itulah seutas beberapa pengenalan karakter dari Rob Lucci. Memang untuk saat ini kekuatan yang sebenarnya pun masih belum diperlihatkan secara lebih terperinci. Atau jika kalian tertarik dengan pembahasan ini atau mempunyai masukan lain, silahkan berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Nantikan terus pembahasan pada video selanjutnya. Salam Paradoks.